Shalom, selamat pagi Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Marilah kita akan sama-sama mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita memasuki ibadah raya pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia tahu siapa saya dan saudara pada pagi hari ini. Mungkin engkau datang dengan beban dan pergumulan hidup yang berat. Dialah jawaban untuk kita semuanya. Dia adalah pelindung yang sejati. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat buat kita semuanya. Mari Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, kita akan angkat satu pujian bagi nama di atas segala nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, Engkau pelindungku. Kita akan nyanyikan pujian ini. Saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, siapakah yang menjadi pelindung buat saya dan saudara? Siapakah yang mau menolong saya dan saudara? Siapakah yang mau menyelamatkan saya dan saudara? Bahkan dalam setiap beban dan
pergumulan hidup yang mungkin saat ini sedang engkau alami. Ada duka dan air mata yang meliputi akan kehidupanmu. Siapakah yang akan dapat mengerti engkau? Siapakah yang akan dapat menolong engkau? Yesus adalah pelindung yang sejati buat saya dan saudara. Biarlah kita nyanyikan pujian yang dengan sungguh-sungguh. Kita akan meteraikan kebaktian pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita pun akan mendengarkan suara kebenaran firman Allah. Tuhan, Engkau pelindung. Engkau pelindungku, kepadamu ku selalu amin. Satu di dalam hidupku, oh Yesus kekasihku, Tuhan pimpinlah langkahku. Saudara, tandaikanlah tanganmu di hadapan Tuhan, dan kita akan meteraikan kebaktian pada pagi hari ini, bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari pihak Allah Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang senantiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Oleh karena itu, maka pada pagi hari ini turunlah kiranya saudara-saudari sekalian berkat anugerah, kuasa dan kasih daripada pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, mulai saat ini sampai hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya.
Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau ya Yesus. Atas anugerah kasih karunia dan perkenan-Mu untuk kami sekalian. Sekalipun kami berada di tengah-tengah wabah COVID-19, namun kami boleh melihat akan kasih penyertaan pada Tuhan Yesus yang begitu sempurna, yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa untuk kami sekalian. Oh, terbukti ya Allah, bahwa saat pagi hari ini kami masih sehat dan kuat, kami masih diberikan kesempatan oleh Engkau untuk bisa beribadah, untuk bisa bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini. Semua karena anugerah, semua karena kasih karunia, semua karena rahmat-Mu. Karena itu Bapa, kami kembalikan kemuliaan, kami kembalikan pujian, kami kembalikan hormat hanya bagi Engkau. Sebagai anak-anak bangsa yang terbaik, kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Oh, Engkau memberkati bangsa kami, selamatkanlah bangsa kami ya Allah dari berbagai hambatan, tantangan, rintangan, baik dari dalam maupun dari luar, yang berusaha untuk mengguncangkan Pancasila, UUD 45, bahkan Bhinneka Tunggal Ika ya Allah dan NKRI. Biarlah Bapa, bangsa kami diberkati oleh Engkau, terutama ya Allah, jauhkanlah bangsa kami dari wabah COVID-19 yang melanda akan bangsa kami, yang melanda akan bangsa-bangsa di muka bumi ini ya Allah. Kami berdoa ya Allah untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini sedang dirawat di rumah-rumah sakit karena wabah COVID-19, dan juga Tuhan mereka yang ada di ruang-ruang isolasi mandiri. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan untuk mereka sekalian. Bahkan Tuhan memberikan pengharapan untuk mereka sekalian. Karena kami tahu bahwa di dalam situasi dan wabah, sakit penyakit sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau ada bersama-sama dengan mereka, sebagaimana seorang ayah, sebagaimana seorang ibu yang begitu dekat dengan anaknya ketika anaknya menderita sakit ya Allah. Siapa mereka Bapa pada pagi hari ini? Oleh bilur-bilur-Mu mereka semua disembuhkan oleh Engkau. Kami berdoa gereja-gereja Tuhan di seberang muka bumi ini, Engkau memberkati ya Allah. Biarlah Bapa semua boleh diberikan kekuatan oleh Engkau. Walaupun kami masih melakukan ibadah secara online, namun kami percaya penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Gembala Agung sempurna dan indah adanya untuk kami semuanya. Bapa di surga, kami berdoa khusus Tuhan untuk sesepuh kami, Bapak Pendeta Surya dan Ibu. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan pertolongan untuk mereka sekalian. Mereka sehat dan kuat dan diberkati oleh Engkau. Demikian pula Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini, semua jemaat Tuhan, semua diberkati oleh Engkau. Bapak, kami juga berdoa khusus Tuhan untuk kota kami dimanapun kami berada saat pagi hari ini. Engkau kiranya memberkatikan kota kami, karena kami tahu bahwa kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami semua ya Allah. Karena itu Bapak, kami minta keselamatan dari Engkau ya Allah untuk kota kami. Para pemimpin bangsa kami dari yang paling atas sampai kepada yang paling bawah, semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah hikmat dan pengertian, kuasa dan kekuatan dari Allah boleh nyata untuk kami semuanya. Bapak, kami siap Bapak untuk dilawat oleh Tuhan, untuk diberkati oleh Engkau lewat kebenaran firman Allah untuk kami semuanya pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara firman Allah. Haleluya, amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, marilah kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita akan memperhatikan, membaca dan merenungkan akan suara kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini, yaitu dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Bahkan
bukan hanya mendengar saja, tetapi yang melakukan kebenaran firman Allah ini di dalam kehidupan kita sekalian. Alamilah kuasa daripada firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Demikianlah suara firman Tuhan kita sekalian pada pagi hari ini. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi pergantian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang di dalam gelap, tampillah di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit tunduk pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang datang dari jauh, ada dari utara, dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah saya dan saudara yang telah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi kita berdoa, Roh Kudus berbicara dengan kami sekalian. Perkenan dan layakkanlah hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada, pada suatu ketika ada seorang anak lelaki yang karena kurang berhati-hati, ia berjalan melewati sebuah jalan raya. Ketika ia berjalan di trotoar, maka tiba-tiba ia kemudian menyimpang dari trotoar dan masuk ke badan jalan. Ketika ia masuk ke badan jalan, maka tiba-tiba ada sebuah trek tronton yang begitu besar dengan muatan yang begitu penuh. Datang dengan kecepatan yang tinggi. Lalu kemudian tiba-tiba hanya dalam hitungan detik saja, maka anak lelaki kecil ini terlindas dengan trek tronton yang begitu besar dengan muatan yang begitu penuh. Saudara yang terkasih, orang-orang yang melihat kejadian tersebut, mereka mulai berteriak, waduh, anak itu pasti terlindas, nyawanya pasti akan hilang. Dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di antara kerumunan orang banyak ini ada seorang perawat yang juga sedang memperhatikan akan peristiwa terlindasnya anak ini. Dan kemudian mereka mulai berteriak dan berkata, anak ini pasti sudah terlindas dan tewas akibat kecelakaan dari sebuah truk tronton yang membawa beban yang cukup berat pada waktu itu. Saudara kasih, ketika mereka ada dalam kepanikan, maka tiba-tiba apa yang terjadi saudara? Anak kecil ini tiba-tiba dia bangkit, berdiri, lalu kemudian dia berjalan. Maka apa yang terjadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Sang perawat datang kepada anak kecil ini dan dia berkata, kamu hebat, kamu pasti punya malaikat, satu orang malaikat. Dan kemudian anak kecil ini berkata, bukan hanya satu orang malaikat, tetapi aku punya dua orang malaikat. Malaikat yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus yang menyertai, yang menjaga, yang melindungi akan saya, sehingga saya kemudian selamat daripada kecelakaan maut yang menimpa akan diriku. Saudara yang terkasih, sebagaimana perawat yang begitu cemas, orang-orang yang melihat dan menyaksikan peristiwa ini begitu khawatir, begitu cemas, dan mereka
mungkin berkata bahwa anak ini pasti sudah tewas, tetapi ternyata anak ini tidak tewas akibat daripada kecelakaan ini, tapi anak ini selamat karena dia punya malaikat, dia punya Tuhan yang adalah pelindung yang sejati buat dia. Demikianlah saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang saat itu sedang dialami oleh umat Israel, di mana pada waktu itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka diperbudak oleh bangsa Asyur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya 49 itu dituliskan sebagai sebuah pesan nubuatan, pengharapan akan adanya kelepasan terhadap orang-orang Israel yang mengalami kesusahan akibat perbudakan, akibat penindasan yang dilakukan oleh orang-orang bangsa Asyur, tentara-tentara Asyur pada waktu itu, di mana mereka dijadikan budak, dan sebagai seorang budak mereka diberi makan serba sedikit, mereka ditelanjangi dan sebagainya. Tetapi ternyata saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun mereka menjadi budak, sekalipun mereka dalam kesusahan, mungkin secara manusia mereka berkata, Allah kami telah meninggalkan kami pasti akan tewas dan binasa. Tetapi ternyata Allah memelihara mereka, Allah melindungi mereka, Allah menolong mereka, Allah menyelamatkan akan mereka sekalian. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu, ketika mereka dalam penindasan dan perbudakan daripada bangsa Asyur pada waktu itu, dan mereka mengira akibat daripada penindasan tersebut, akibat daripada perbudakan yang mereka alami, mungkin mereka akan tewas, mungkin mereka semakin binasa. Tapi terbukti Allah Israel menyertai mereka, melindungi mereka, menolong mereka, menyelamatkan mereka sekalian. Ibu dan bapak saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana orang-orang Israel dilindungi oleh Tuhan, bahkan sebagaimana anak kecil tadi yang dilindungi oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, maka sebagai abdi Tuhan pada pagi hari ini saya mau sampaikan kepada Anda dan saya pada pagi hari ini, apapun perbudakan, persoalan, apapun masalah yang teralami saat pagi hari ini, sekalipun secara manusia tidak ada jalan keluar, tetapi percayalah sebagaimana Allah menyelamatkan akan anak kecil ini, sebagaimana ia menyelamatkan akan umat Israel, maka pertolongan yang sama, kasih yang sama, penyertaan yang sama, perlindungan yang sama, itu juga akan dinyatakan buat saya dan saudara pada pagi hari ini. Apapun persoalan, apapun beban yang alami saat pagi hari ini, jangan gentar, jangan khawatir, jangan takut. Yesus adalah pelindung yang sejati buat saya dan saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Dia adalah pelindung yang sejati buat kita sekalian, maka saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan perhatikan bahwa Ia disebut sebagai pelindung yang sejati karena ada beberapa hal yang bisa kita telah bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Untuk kita sekalian pada pagi hari ini, saya melihat hal yang pertama, Dia disebut sebagai pelindung yang sejati karena hal yang pertama, Dia selalu siap untuk menolong dan menyelamatkan kita di masa-masa yang sukar dan sulit. Saya ulang sekali lagi, Ia disebut sebagai pelindung yang sejati karena Dia selalu siap sedia untuk menolong dan menyelamatkan saya dan saudara di masa-masa yang sukar dan sulit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang ke-8 di dalam firman Tuhan ini dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan telah memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagikan tanah pusaka yang sunyi sepi. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika umat Israel ada di bawah perbudakan dari bangsa Asyur, mereka diperbudak, mereka mengalami berbagai tekanan, mereka mengalami berbagai penderitaan, mereka mengalami masa-masa yang sukar dan sulit. Tetapi terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka dalam kesukaran, ketika mereka dalam masa-masa yang sukar dan sulit, datanglah
pesan firman Tuhan lewat Nabi Yesaya untuk mereka sekalian, bahwa Tuhanlah penolong mereka sekalian. Tuhan, ketika Dia berkenan, Dia akan menolong mereka. Ketika Dia menyelamatkan, Dia pasti akan menyelamatkan mereka sekalian. Dan sesungguhnya sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan ini adalah merupakan pesan mesianik, di mana pesan suara firman Tuhan ini merujuk kepada Sang Mesias yang akan datang, bahwa ketika akan ada saatnya Sang Mesias untuk akan datang dan menyelamatkan akan umat Israel. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun pesan nubuat tentang Mesias yang akan datang itu telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum Yesus lahir kembali. Namun apa yang telah terjadi, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan itu, ya dan amin, tepat dan indah pada waktunya. Yesus Kristus sebagai Sang Mesias datang ke dunia ini dan menyelamatkan bukan hanya umat Israel, tapi menyelamatkan saya dan saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak tahu apa menjadi pergumulan Anda pada saat ini. Saya tidak tahu apa menjadi beban dan persoalan hidup yang saat ini sedang engkau alami. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau sampaikan buat kita sekalian, bahwa apapun persoalan, apapun situasi sukar dan sulit yang saat ini sedang engkau alami, sebagaimana umat Israel ditolong diselamatkan oleh Allah, maka saya mau sampaikan kepada sekalian, berat apapun persoalan yang kau alami, Yesus datang pada pagi hari ini untuk menyelamatkan engkau dan saya, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan dapat menyelamatkan saya dan saudara dari berbagai persoalan, dari berbagai beban, daripada masalah-masalah kehidupan yang mungkin saat ini sedang menimpa Anda dan saya. Janji perkenanan dan penyelamatan yang sama itu ditujukan kepada kita sekalian yang saja sedang berbeban berat, yang mengalami ketekanan dan penderitaan. Apapun persoalan dan beban kehidupan yang kau alami saat ini, dengarkan baik-baik. Yesus selalu siap untuk menolong saya dan saudara, karena Dia adalah pelindung yang sejati buat saya dan saudara. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah penolong di masa-masa yang sukar dan sulit. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa yang sukar dan sulit, Dia selalu siap untuk menolong dan menjawab saya dan saudara. Allah mana saja Allah kita sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertolongannya itu sempurna, tepat dan indah pada waktunya. Bukan hanya setiap tahun Dia menolong saya dan saudara, bukan hanya setiap bulan Dia menolong saya dan saudara, bukan hanya setiap minggu Dia menolong saya dan saudara, bukan hanya setiap hari Dia menolong saya dan saudara, tapi setiap jam, setiap menit, setiap detik. Ketika engkau membutuhkan pertolongan, Dia selalu siap untuk menolong saya dan saudara. Karena itu sahabat yang terkasih, apapun persoalan, apapun beban yang saya sedang hadapi, Yesus selalu siap untuk menolong saya dan saudara. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan itu tepat dan indah pada waktunya. Dia tidak akan pernah terlambat. Ketika engkau dalam kesesakan, ketika engkau ada dalam pergumulan, Dia selalu siap untuk menolong saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingat ketika anak saya yang kedua lahir, saudara yang terkasih. Maka ketika anak ini lahir, saudara yang terkasih, ketika saat dia lahir, saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak ini mulai nangis dan terus nangis. Dan dari sejak ia keluar dari rahim daripada ibunya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nangis berteriak. Lalu apa yang terjadi pada waktu itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanggal 26 Desember, dan ada acara Natalan di Solo bersama dengan Bapak Wali Kota Solo, kemudian ada beberapa tokoh penting, dan kami sama-sama mengadakan merayakan Natal di sana. Saya tinggalkan istri saya bersama dengan anak saya saat itu sedang mengalami sedikit gangguan kesehatan karena ada sakit di bagian tenggorokan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga anak ini tidak bisa menelan susu, tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga kemudian anak ini terus menangis. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya pulang dari acara Natal ini, sebelumnya saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sudah memberi nama buat anak ini Immanuel Richard Beethoven Asbanu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika acara Natalan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada door prize. Dan kemudian ketika door prize ini mulai diundi, maka hadiah utama adalah sebuah oven listrik.
Dan apa yang tadi saudara kasih dalam tulis itu, saya melihat semua dapat door prize. Dan hadiah yang utama itu ternyata jatuh kepada sang pendeta yang anaknya baru lahir, sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi, saya dapat oven, anak saya namanya Beethoven. Dan apa yang terjadi ketika saya bawa oven pulang sampai di Boyolali, maka anak saya sudah dimasukkan di dalam oven di rumah sakit Pandanaran Boyolali. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dokter dan para medis mulai merawat akan buah hati ini. Mereka sudah berusaha maksimal untuk merawat, memberikan perawatan kepada anak saya. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang terkasih, anak ini tidak mengalami perkembangan apa-apa. Sehingga kurang lebih 2 atau 3 hari kemudian saya dipanggil oleh dokter. Dan kemudian dokter berkata kepada saya, Bapak, kami secara manusia sebagai tim medis, kami telah melakukan yang terbaik buat putra daripada Bapak. Tetapi ternyata sudah sampai saat ini tidak ada perkembangan apa-apa. Kami berharap kalau ada sesuatu yang terjadi, Bapak tetap kuat, Bapak tetap menerima semua kenyataan. Karena semua pastilah yang terbaik. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang ayah, hati saya agak terpukul sekali saat itu. Namun ketika dokter berkata seperti itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, muncul sebuah pernyataan yang begitu kuat sekali dalam hati saya. Ketika dokter berkata seperti itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia sebagai dokter tim medis, dia tahu persis ketika dokter memanggil orang tua dan kemudian harus menandatangani surat pernyataan dan sebagainya, lalu kemudian menyampaikan seperti itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dokter tahu bahwa ternyata sudah tidak ada jalan keluar lagi. Sehingga kemudian mereka berkata, kalau terjadi sesuatu, Bapak tetap kuat karena kami sudah melakukan yang terbaik, tetapi tidak ada perkembangan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang ayah, hati saya begitu gundah gulana, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi ketika saat itu juga, ketika dokter selesai berbicara seperti itu, maka di dalam hati saya muncul sebuah pernyataan yang begitu kuat. Saya berteriak di dalam hati saya. Saya keluar dari ruangan dokter, saya keluar dan tiba-tiba muncul sebuah pernyataan. Saya berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, jangankan anak ini dipanggil oleh Engkau. Saat ini kalau Engkau berkata kepada saya, Nuh, pulanglah, maka saat ini juga saya akan pulang kembali kepada Engkau. Namun saya percaya Tuhan, pertolongan-Mu itu tidak akan pernah terlambat. Engkau sanggup menolong tepat dan indah pada waktunya Tuhan. Bahkan dalam hitungan detik pun Engkau sanggup untuk menolong. Terpujilah nama-Mu. Jangankan anak saya Engkau ambil, saya pun ketika Engkau berkata, Nuh, pulanglah, saya pun akan berpulang kepada Engkau. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernyataan iman yang begitu luar biasa itu membuat sesuatu mukjizat yang begitu ajaib. Dan seketika itu juga, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak saya nangis. Lalu kemudian ibunya masuk, dan ketika ibunya mengangkat anak ini untuk mulai mencoba untuk menyusui anak ini, maka sudah berhari-hari anak ini ketika mau diberikan ASI, anak ini lemas dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi seketika itu juga anak ini bisa minum ASI. Nah, puji Tuhan, oleh anugerah dan kasih daripada Allah. Immanuel, Richard Beethoven, Immanuel yang berarti Allah menyertai. Saya sungguh-sungguh percaya penyertaan daripada Tuhan Yesus itu sempurna. Dan oleh anugerah dan kasih daripada Allah, anak saya sudah SMP kelas 1 di SMP Negeri 4 Boyolali. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa apapun beban dan pergumulan yang Anda hadapi saat ini, sebagaimana saya mengalami, seolah-olah ada di ambang kematian, namun pertolongan dari Tuhan itu tidak pernah terlambat. Maka sekarang saya mau sampaikan buat Anda, mungkin secara manusia Anda adalah kesesakan, Anda ada di dalam situasi yang suka dan sedih, tidak ada seorang pun yang peduli dengan Engkau. Namun dengarkan baik-baik, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Pelindung yang sejati, tidak akan pernah terlambat. Dia pasti akan menolong saya dan saudara tepat dan indah pada waktunya. Karena itu sahabat, bangkitlah engkau, bangkitlah dan datanglah kepada Yesus. Dia adalah penolong yang ajaib, Dia adalah Tuhan dan Raja.
Dia adalah juru selamat yang dapat menyelamatkan saya dan saudara. Situasi apapun, masalah apapun, Dia adalah juru selamat, juru penolong, gunung batu, kota benteng, dan perisai buat saya dan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia bukan hanya melindungi ketika kita dalam kesesakan. Ya, namun Dia rela untuk mati dan menyelamatkan saya dan saudara. Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Dia berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Berbahagialah setiap orang yang punya Yesus. Karena Yesus adalah jalan, bahkan kebenaran, dan hidup. Oleh karena itu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Anda yang mungkin saat pagi hari ini mendengarkan suara firman Tuhan, mungkin engkau dalam kesesakan dan pergumulan hidup yang berat. Siapa yang dapat menolong Anda? Yesuslah penolong dan juru selamat yang abadi buat saya dan saudara. Kalau Anda mau mengalami seperti apa yang kami alami, bukalah hatimu untuk Yesus. Dia adalah penolong yang ajaib buat saya dan saudara. Dia adalah Tuhan dan juru selamat buat saya dan saudara. Pertolongan dan penyertaannya sempurna dan indah adanya. Setiap orang yang mengaku lidah dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Dia adalah Tuhan dan juru selamat. Dia datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang berdosa. Dia datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang berbeban berat. Bahkan firman Allah berkata, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. Karena itu sahabat dan terkasih, saya tidak tahu apa menjadi bebanmu, saya tidak tahu apa menjadi pergumulanmu. Mungkin saat ini hatimu remuk redam, mungkin saat ini ada tetesan, mungkin saat ini ada linangan air mata. Namun sebagai hamba Tuhan saya mau sampaikan buat Anda, datanglah kepada Yesus, bukalah hatimu buat Yesus. Dia adalah juru selamat, Dia adalah penolong yang sejati buat saya dan saudara. Dia mau menyelamatkan saya dan saudara. Dan justru lewat berbagai persoalan, lewat berbagai pergumulan yang kau alami, engkau akan melihat kasih, kuasa, dan mujizat dari Tuhan Yesus. Engkau akan bisa menyaksikan bahwa Yesus itu ajaib, Yesus itu luar biasa, Yesus itu Tuhan juru selamat buat semua orang. Hal yang kedua, kenapa Dia disebut sebagai pelindung yang sejati? Saya lihat hal yang kedua, Ia selalu menyediakan berkat di sepanjang perjalanan hidup kita. Ia disebut sebagai pelindung yang sejati karena Ia selalu menyediakan berkat di sepanjang perjalanan hidup kita. Ia selalu menyediakan berkat di sepanjang perjalanan hidup kita. Apapun situasi yang kita alami, Dia selalu siap untuk menolong, menyertai, dan memberkati saya dan saudara. Ayat 9b dan ayat yang ke-10 berkata demikian. Di sepanjang jalan mereka, seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Ayat yang ke-10, mereka tidak menjadi lapar dan atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Oh, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber air. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oh situasi ini, pesan firman Tuhan ini, pesan nubuat ini sesungguhnya mengingatkan kepada umat Israel tentang perjalanan dari nenek moyang umat Israel ketika mereka ada di perbudakan di Mesir, dan kemudian mereka dituntun oleh Allah lewat Musa untuk keluar dari Mesir, tempat perbudakan, menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madunya. Oh, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka dipelihara oleh Tuhan. Ketika mereka lapar, Tuhan bukan hanya memberikan roti wonder buat mereka sekalian, Tuhan bukan hanya memberikan kue pisang buat mereka sekalian, tapi Tuhan memberikan kepada mereka, oh, roti mana dari surga, buatan surga. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roti mana made in heaven. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka butuh daging, oh Tuhan memberikan burung puyuh untuk mereka sekalian. Bahkan ketika mereka butuh air, Tuhan memberikan air untuk mereka sekalian. Bahkan gunung batu pun, Tuhan ketika berfirman kepada Musa, Musa ulurkanlah tongkatmu kepada gunung batu ini, maka gunung batu ini akan mengeluarkan air.
maka apa yang terjadi? Mereka dipelihara oleh Tuhan. Bahkan ketika mereka menghadapi musuh-musuh di sepanjang perjalanan hidup mereka, Allah membela mereka. Bahkan ketika mereka melewati laut merah, laut terbelah, laut ini terbelah, dan mereka berjalan di tanah kering sampai kemudian mereka keluar. Mereka semuanya selamat, mereka semuanya sehat. Hal yang sama saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat engkau sedang dihadapkan dengan berbagai musuh, yaitu tantangan, persoalan, pergumulan. Bahkan begitu banyak orang yang tidak senang dengan engkau dan lain sebagainya, mencoba memfitnah, mengolok, mengejek engkau, memperbudak engkau, menyiksa engkau dan lain sebagainya. Dengarkan baik-baik. Sebagaimana umat Israel dipelihara oleh Tuhan, sebagaimana umat Israel dilindungi oleh Tuhan, maka saya dan saudara pun pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini, minggu ini, sudah hampir setengah tahun lebih, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ditimpa oleh wabah COVID-19. Kita tidak bisa beribadah secara offline, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun kita telah hampir setengah tahun lebih ini kita melakukan ibadah secara online. Banyak cerita, tangisan, bahkan duka dan air mata. Karena begitu banyak orang-orang terkasih yang dipanggil oleh Tuhan lewat wabah COVID-19 ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak masalah kriminalitas yang juga terjadi, pencurian, perampokan, begal dan lain sebagainya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun apa yang terjadi sampai hari ini? Allah memelihara akan kita sekalian. Mungkin dulu-dulu kita berpikir bahwa ketika wabah COVID-19 ini melanda, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa beraktivitas, bagaimana kita bisa makan dan minum. Tetapi ternyata sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini Anda dan saya masih dapat makan, masih dapat minum, masih hidup, masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah sekalipun secara online. Itu adalah merupakan bukti kasih dan penyertaan daripada Allah buat saya dan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda perhatikan apa yang dialami oleh umat Israel selama perjalanan 40 tahun dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, firman Allah berkata bahwa pakaian mereka pakai, bahkan sandal yang mereka gunakan itu tidak pernah rusak. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena apa? Karena Tuhan memelihara mereka sekalian, Tuhan melindungi mereka sekalian. Pemeliharaan, pelindungan, berkat dan pertolongan dari Allah selalu sempurna untuk kita sekalian. Terbukti saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini. Walaupun COVID-19 melanda akan seluruh dunia, namun kita masih diberi makan oleh Tuhan. Firman Allah berkata, Tuhan Yesus berfirman bahwa sekalipun burung pipit yang begitu kecil dijual 5 ekor 2 duit, masih dipelihara oleh Tuhan. Masakan saya dan saudara tidak akan pernah dipelihara oleh Tuhan. Karena itu hai engkau sahabat, mungkin saat ini engkau sedang mengalami kecemasan, engkau sedang mengalami kekhawatiran, engkau sedang mengalami pergumulan hidup yang berat. Percayalah, Yesus sanggup menolong engkau. Engkau lebih berharga daripada burung pipit yang dijual 5 ekor 2 duit. Bahkan firman Allah berkata, bunga bakung yang ada di ladang, yang hari ini tumbuh, besok layu dan mati. Namun, kemah Salomo pun tidak seindah salah satu bunga bakung yang ada di ladang. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai abdi Tuhan saya mau sampaikan buat Anda. Anda berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Karena itu jangan menyusahkan dirimu. Hanya dengan berbagai kekhawatiran. Hanya mungkin saat ini engkau usaha dan kemudian usahamu gagal. Saat ini engkau telah berjuang, kau telah jatuh bangun dan sebagainya. Atau mungkin begitu banyak masalah persoalan yang kau alami. Bahkan mungkin saat ini uang yang ada di dompetmu tinggal sedikit, beras yang ada di tempat berasmu hanya tinggal sedikit. Percayalah, penyertaan daripada Yesus sempurna dan indah buat saya dan saudara. Dia tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara untuk mati karena kelaparan. Tetapi justru saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mati bukan karena kelaparan, tapi banyak orang mati karena kekenyangan atau banyak makan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka mati saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jangan takut mati karena kelaparan, tetapi Anda dan saya harus takut mati kalau makan terlalu banyak. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua sebagai anak Tuhan mau tetap kuat, mau tetap semangat, percaya, berharap kepada Allah kita. Dia adalah penolong yang sejati buat saudara-saudara. Pertolongan dan perlindungannya senantiasa sempurna buat saya dan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingat ketika pertama kali saya melayani di Boyolali dengan jemaat yang masih sangat sedikit, ya sekitar 7 orang. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian saya juga tidak tahu di mana mereka tinggal dan lain sebagainya.
Dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi seperti itu, apa yang saya harus lakukan? Banyak hal yang saya lakukan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya banyak berdoa dan berpuasa. Bahkan ketika membuka puasa, saya makan pepaya mentah saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan ketika lapar, melihat orang lain bisa makan dengan lauk pauk dan sayur, daging, buah dan lain sebagainya. Saya hanya kepingin Tuhan, kapan saya bisa makan seperti itu saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingat ada seorang rekan saya yang ada di Boyolali. Dia juga saat itu ada dalam proses kehidupan yang cukup berat. Dan kemudian tiap pagi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengumpulkan mencari biji kluwe. Lalu kemudian kami rebus, lalu kemudian kami kupas, kami makan. Satu ketika saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami kemudian pingin sekali untuk makan gulai kambing saudara yang terkasih. Lalu kemudian saya berkata kepada teman ini, bagaimana kita bisa dapat daging kambing supaya bisa makan gulai kambing. Dan kemudian teman saya berkata, Pak No, tidak usah khawatir, kumpulin aja biji kluwe. Lalu kemudian kita kumpulin biji kluwe. Dan setelah kami kumpulin biji kluwe, saudara saya dalam Tuhan Yesus, dia berkata, mari Pak No, kita ke Boyolali, kita cari bumbu gulai. Dan kemudian kami ke Boyolali, kami mencari bumbu gulai. Setelah pulang dapat bawa bumbu gulai, saudara saya dalam Tuhan Yesus, kami rebus biji kluwe ini. Lalu kemudian kami kupas, saudara saya dalam Tuhan Yesus, dan kami masukkan bumbu ini. Saya mau sampaikan buat Anda semua dimanapun Anda berada. Hari itu kami bisa menikmati gulai kambing yang rasanya luar biasa. Dan dagingnya daging paling istimewa di dunia ini. Kalau Anda mau mencari dari ujung bumi yang satu sampai kepada ujung bumi yang lain, Anda tidak akan pernah menemukannya. Anda pun tidak akan pernah merasakan seperti yang dirasakan oleh seorang hamba Tuhan bernama Pendeta Noah Asban yang dalami dan merasakannya di Boyolali. Karena dagingnya bukan daging kambing, tapi dagingnya adalah biji kluwe. Tapi puji Tuhan, walaupun makan biji kluwe, kasih Tuhan senantiasa sempurna buat saya dan saudara. Hari ini Tuhan mulai memelihara. Hari ini Tuhan mulai melindungi. Dan sebelum saya menikah, dan kemudian saya berpikir, kalau saya masih bujangan, saya masih susah seperti ini. Bagaimana ketika saya punya istri, ketika saya punya anak, bagaimana dengan kehidupan saya? Bagaimana bisa membeli susu buat anak-anak? Tetapi terbukti saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan dari Tuhan Yesus buat kami sekeluarga sempurna dan indah adanya. Dan hari ini saya boleh bersyukur kepada Tuhan, walaupun kulit saya hitam, istri saya putih, dan apalagi anak-anak saya semuanya kopi susu. Dan itu adalah karena kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu ajaib. Dan itu adalah bukti kasih dan pemeliharaan daripada Tuhan Yesus yang begitu sempurna, yang begitu ajaib. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun hari ini saya boleh berdiri di depan Anda untuk mulai menyampaikan suara firman Tuhan, namun saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, model seperti ini adalah model hamba Tuhan yang pernah doa puasa, makan pepaya mentah dan makan gulai kambing, bukan daging kambing saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi biji kluwe. Tetapi sekalipun biji kluwe, Tuhan boleh pakai kami, Tuhan boleh memelihara kami, Tuhan boleh melindungi kami, dan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang, bahkan juga boleh menjadi berkat dan kesaksian buat bangsa-bangsa. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena cinta kepada Tuhan Yesus yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa buat saya dan saudara. Sahabat yang terkasih, dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini, mungkin ada kesusahan, mungkin ada penderitaan, ada kekecewaan, ada luka dan lain sebagainya. Katakanlah kepada Yesus, pemeliharaan daripada Tuhan Yesus sempurna buat saya dan saudara. Sahabat yang terkasih, jangan mengandalkan manusia, bahwa manusia akan memberikan pengharapan dan perlindungan, penghiburan yang sejati buat saya dan saudara. Orang yang bisa engkau andalkan itu bisa mengecewakan Anda, bisa melukai Anda, tapi Yesus Kristus Tuhan, Dia tidak akan mengecewakan Anda, Dia tidak akan melukai Anda. Dia menolong Anda tepat dan indah pada waktunya Tuhan. Karena itu saudara kasih dalam Yesus Kristus, datanglah kepada Yesus. Dia adalah pelindung yang sejati, Dia adalah sobat yang setia buat saya dan saudara. Hal yang ketiga saudara kasih dalam Tuhan ini Yesus Kristus, Dia disebut sebagai pelindung yang sejati, karena Dia meratakan setiap gunung persoalan yang Anda dan saya hadapi atau akan lewati di dalam kehidupan ini. Saya ulas sekali lagi, hal selanjutnya adalah bahwa Dia disebut sebagai pelindung yang sejati, karena Dia adalah Allah
yang sanggup untuk meratakan setiap gunung persoalan, setiap gunung pergumulan yang kau hadapi saat ini, atau bahkan engkau lewati di sepanjang perjalanan hidupmu. Ayat yang ke-11 dikatakan, aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan ku ratakan, akan ku ratakan, akan ku ratakan. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini atau pesan nubuat ini sebenarnya mengingatkan kepada kita sekalian bagaimana umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka harus menghadapi berbagai musuh di sepanjang perjalanan mereka. Bahkan mereka harus melewati Laut Merah. Bahkan bukan hanya itu saja, tapi mereka juga harus menghadapi tembok Yeriko. Tetapi apa yang terjadi sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan daripada Tuhan Yesus untuk mereka sekalian sempurna dan indah adanya. Sekalipun mereka menghadapi musuh yang kekuatannya lebih besar daripada mereka, namun jika Allah di pihak mereka, mereka selalu berkemenangan. Bahkan ketika mereka sampai di tembok Yeriko, yang begitu tinggi, mereka hanya disuruh Tuhan untuk kemudian memuja dan menyembahkan Allah mengelilingi tembok Yeriko. Dan ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko, maka tembok yang begitu tebal, tembok yang begitu tinggi runtuh dengan sendirinya karena kuasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap gunung persoalan yang mungkin saat ini sedang engkau alami, yang mungkin saat ini sedang engkau hadapi, sedang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia sanggup untuk menolong saya dan saudara. Dia sanggup untuk berikan jalan keluar buat saya dan saudara. Dan Dia sekali-kali tidak akan pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara. Sebesar apapun gunung persoalan yang kau alami, Yesus adalah ahli untuk meratakan setiap gunung persoalan yang kau harus lewati di dalam kehidupan ini. Kau akan melihat satu ketika nanti saudara, bahwa setiap persoalan itu akan membentuk engkau menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Setiap persoalan yang kau alami itu akan membuat engkau menjadi dewasa secara rohani dalam Tuhan. Setiap persoalan yang kau alami itu akan menguatkan akan iman daripada saya dan saudara. Setiap persoalan itu akan menjadi berkat. Ketika engkau bisa melewati itu semuanya, engkau akan bisa menyaksikan buat orang lain bahwa dulu aku menderita, dulu aku susah, tapi kini aku mulai melihat kasih dan penyertaan daripada Tuhan Yesus yang begitu sempurna, yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa untuk saya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya masih ingat ketika masuk SMA saudara, saya kemudian lari dari kota Soe, lalu kemudian pingin sekali untuk masuk di salah satu sekolah favorit di Kupang, yaitu di SMA Negeri 3 atau SMA Negeri 1 di kota Kupang. Lalu kemudian ketika saya ambil keputusan untuk kemudian lari ke Kupang, teman-teman saya berkata kepada saya, kamu anak orang susah, orang miskin, anak kampung, ya bagaimana kamu bisa sekolah di sekolah-sekolah negeri? Namun saya berkata kepada mereka, walaupun saya anak orang kampung, saya anak orang gak punya, tapi saya punya Yesus. Saya akan pergi, saya tahu Yesus pasti akan melindungi, menyertai, dan memberkatikan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kemudian lari ke kota Kupang. Maaf, saya masih ingat saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya hanya bawa satu tas kuning, warna kuning, isinya ijazah. Lalu kemudian baju seragam SMP, baju hitam, celananya diminta oleh teman. Lalu kemudian sepasang pakaian gereja. Dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pakaian gereja ini juga saya baru mendapatkannya dari ibu yang mengangkat dan mengasuh saya ketika saya ada di kelas 3 SMP Negeri 2 Soe, Kabupaten TTS Kupang, NTB. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama 3 tahun saya ke sekolah itu pakai baju seragam putih biru, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun Tuhan tetap melindungi, menjaga. Saya terus berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan, sehingga biarlah baju-baju ini, pakaian ini Tuhan diurapi oleh Tuhan menjadi pakaian gereja, sehingga tidak ada seorang pun teman yang berkata kepada saya, kamu baru pulang dari sekolah ya hari ini ada kegiatan di sekolah ya, karena kamu pakai pakaian seragam ke gereja, yaitu di PX Evata Soe. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, walaupun saat itu saya nggak punya pakaian gereja, saya harus ke gereja pakai pakaian seragam sekolah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Tapi oleh anugerah dan kasih daripada Tuhan, hari ini saya boleh berdiri di hadapan Anda memakai jas untuk boleh menyaksikan bahwa betapa besarnya
cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa buat saya dan saudara. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus. Ketika saya ada di kota Kupang, saya ditawarkan oleh keluarga saya kepada orang-orang Kupang, siapa yang menerima saya untuk menjadi seorang pembantu rumah tangga. Satu nekat dan niat saya adalah saya akan sekolah. Saya mau siap untuk susah, mau diperbudak, mau disiksa seperti apapun juga. Yang penting saya bisa sekolah. Sehingga kemudian saya ditawarkan, ke orang-orang Kupang, siapa yang menerima saya, saudara yang terkasih, untuk menjadi seorang pembantu rumah tangga. Sehingga kemudian ada seorang yang menerima saya kerja es, saya kemudian juga pernah jualan es di kota Kupang, jadi model seperti ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus adalah seorang anak penjual es lilin di kota Kupang. Tapi ada seorang anak penjual es lilin hari ini menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dan itu semua semata-mata karena kasih, karena daripada Tuhan Yesus yang begitu besar, yang begitu ajaib. Sahabat, jalan Tuhan, rancangan Tuhan itu sempurna tidak sekalian. Kadang-kadang kita tidak menyelami, saudara. Saya pada waktu saya susah, saya pada waktu saya dibentuk oleh Tuhan, saya tidak pernah mengira saudara kasih dalam Tuhan Yesus bahwa satu ketika saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Satu ketika saya akan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Satu ketika saya bisa dipanggil Bapak. Karena dulu saya hanya seorang buangan yang tidak ada artinya apa-apa. Tapi sekalipun saya terbuang, sekalipun saya dibudak, bahkan banyak persoalan, banyak beban, bukit-bukit persoalan yang saya alami dalam kehidupan ini. Bahkan sudah dikasih dalam Kristus, saya sering kali berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lebih baik saya mati daripada saya hidup, Tuhan. Saya tidak kuat, Tuhan, untuk menghadapi berbagai bukit persoalan yang saya alami dalam kehidupan ini. Namun sudah dikasih dalam Kristus, rencana dan pertolongan daripada Tuhan itu sempurna dan indah adanya. Seandainya saya dipanggil pulang oleh Tuhan, mungkin hari ini Anda tidak akan pernah melihat dan menyaksikan ada seorang hamba Tuhan yang berdiri di depan Anda dan menyaksikan akan cinta dan kasih dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah pelindung yang sejati buat saya dan saudara. Karena itu sahabat, mungkin saat ini engkau sedang mengalami seperti apa yang saya alami. Engkau sedang mengalami pergumulan dan beban hidup yang cukup berat. Jangan gelisah hatimu, datanglah kepada Yesus pada pagi hari ini. Dia siap untuk menolong saya dan saudara. Dia siap untuk menghapuskan tetesan dan air mata yang engkau alami saat ini. Bahkan dengarkan baik-baik. Mungkin ketika engkau menangis, mungkin ketika engkau merintih, mungkin ketika engkau meneteskan air mata, tidak ada seorang yang tahu apa yang sedang kau alami. Tidak ada seorang yang memperhitungkan akan derayan tetesan dengan air matamu. Namun dengarkan baik-baik, ketika engkau menangis, air matamu ditampung di dalam kirbatnya Allah, maka akan ada saatnya, sebagaimana ketika saya dibentuk oleh Tuhan, ketika saya diproses oleh Tuhan, saya ingin untuk mati. Tapi ternyata ada waktunya saya boleh berdiri di hadapan banyak orang untuk menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang begitu ajaib. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia bertata di tempat yang maha tinggi, tapi dia merendahkan diri untuk memandang kepada orang-orang rendah, untuk mengangkat mereka dan mendudukkan mereka bersama dengan para bangsawan, bangsa-bangsa. Sahabat, apapun yang kau alami saat pagi hari ini, datanglah kepada Yesus. Yesus mengasihi engkau. Yesus peduli dengan engkau. Yesus mau menolong engkau. Yesus mau menyelamatkan engkau pada pagi hari ini, karena Dia adalah pelindung yang sejati, Tuhan dan Juru Selamat buat saya dan saudara. Marilah saudara kasih dalam Yesus, kita akan datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa menjadi beban dan pergumulanmu. Mungkin saat ini engkau sedang berbeban berat. Mungkin saat ini engkau sedang ada dalam pergumulan hidup yang cukup berat. Engkau sedang tertindih dengan beban dan pergumulan hidup yang berat. Yesus mau menolong saya dan saudara. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan Dia. Kita akan mengangkat satu pujian, tertindih dengan beban berat. Sahabat, kalau ada di antara kita pada pagi hari ini, ada di antara Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, kalau ada di antara pemirsa, para pemirsa, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, kau punya beban dan pergumulan hidup yang berat. Mungkin seperti apa yang saya alami dan yang saya saksikan buat Anda. Kalau saya ditolong oleh Tuhan, percayalah, Yesus pun pasti akan menolong engkau pada pagi hari ini.
Karena itu saya mengundang Engkau, datanglah kepada Yesus. Dengan sungguh-sungguh kita mau menyerahkan hidup kita. Kalau engkau sedang ada dalam beban dan pergumulan hidup yang berat, taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan Yesus, dan kita akan nyanyikan pujian ini. Saya akan berdoa saudara pada pagi hari ini, tertindih dengan beban berat, kita akan nyanyikan pujian ini. Jangan peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kalau Roh Kudus sedang berbicara sesuatu terhadap engkau, fokuslah ke Tuhan. Ketika Dia berkenan, Dia akan menolong engkau. Dan ketika Dia menyelamatkan, Dia akan menyelamatkan engkau. Sesungguhnya hari ini adalah hari perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari pertolongan itu. Hari ini adalah hari keselamatan itu. Datanglah kepada Yesus. Dia pasti akan menolong saya dan saudara. Tertindih dengan beban berat, kita nyanyikan pujian ini. Mari kita nyanyikan pujian sekali lagi dan saya akan berdoa buat saudara. Yesus jamah,
mujizat pada pagi hari ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Siapa? Siapa? Siapa ya Yesus? Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Sahabat, kalau ada di antara engkau pada pagi hari, kau sedang mengalami sakit atau beban dan beban hidup yang cukup berat, taruh tangan kirimu di bagian tubuh yang sakit. Angkat tangan kanan di hadapan Tuhan dan imani firman Allah. Yesus berfirman, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Imani percaya katanya firman Allah. Bapak dan saudara, kau lihat tangan dari anak-anakku ini yang sakit diletakkan pada bagian tubuh mereka yang sakit, dan tangan kanan mereka angkat kepada Kau, bertanda mereka menyerah dan berseru kepada Kau. Maka sepagi hari ini berdoa dalam nama Yesus. Siapa? 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 Mujizat kesembuhan nilai terjadi. Mujizat kesembuhan nilai terjadi. Mujizat kesembuhan nilai terjadi. Nama Yesus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saudara, kalau ada di antara para pemirsa pada pagi hari, kau mungkin saat ini sedang mengalami berbagai beban dan beban hidup yang berat. Kau juga mengambil langkah seperti apa yang pernah saya ambil dalam kehidupan ini. Saya ingin bunuh diri. Karena saya merasa diri saya tidak ada artinya apa-apa. Saya merasakan ada begitu banyak beban dan persoalan hidup yang begitu berat. Ketika saya dalam pergumulan hidup yang begitu berat, merasa diri tidak berarti, maka saya merasakan apalah arti hidup ini. Sehingga saya mengambil keputusan untuk membunuh diri, saudara. Tetapi ternyata Tuhan Yesus menolong saya. Dan saat ini saya boleh menyaksikan kepada Anda, jangan coba-coba lakukan seperti apa yang saya lakukan. Saya rencanakan, tapi datanglah kepada Yesus pada pagi hari. Akan mungkin ada di antara saudara, kau yang sampai pada saat ini, kau belum memiliki suatu pengharapan yang pasti. Ketika engkau dipanggil pulang oleh Tuhan, ketika dunia berakhir, engkau akan kembali ke surga atau neraka. Kau belum memiliki suatu kepastian. Saat pagi hari sebagai abdi Tuhan, saya mau sampaikan buat Anda, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang berdosa. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Dia mati dan bangkit buat saudara-saudara orang-orang berdosa. Dia adalah pemilik sorga. Kalau Anda dan saya mau datang kepada Yesus pada pagi hari ini, percayalah, firman Allah berkata, siapa yang mengaku dengan lidah dan percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Bagaimana supaya Anda selamat? Firman Allah berkata, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jika engkau memiliki Yesus, bukalah hatimu, undang dia masuk. Dia akan menjadi Tuhan, Raja dan Juru Selamat bagi engkau. Dan percayalah, nama Anda akan tercatat dalam kitab kehidupan. Ketika engkau dipanggil pulang oleh Tuhan, ketika dunia berakhir, engkau pasti akan selamat. Kalau engkau adalah orangnya, taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Bersama dengan saya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, ikuti saya saudara. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Kau tahu setiap pergumulan yang saya alami. Dan saat pagi hari ini, saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Aku membuka pintu hati saya. Aku mengundang Engkau, masuklah, bertahtalah, berkuasalah atas seluruh kehidupanku. Ampuni saya akan semua dosa saya, dan jadilah Tuhan, Raja dan Juru Selamat atas seluruh kehidupanku pagi hari ini sampai selama-lamanya. Catatlah namaku dalam kitab kehidupan, sehingga ketika aku dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus, ketika dunia berakhir, namaku sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus buat keselamatan yang Tuhan Yesus berikan buat saya pada saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sahabat dan terkasih, kalau engkau adalah orangnya, firman Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 1:12 dikatakan, siapa yang menerima Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat, serahkanlah hidupmu untuk Tuhan, iringlah Tuhan Yesus. Percayalah,
namamu telah tercatat dalam kitab kehidupan. Ketika engkau dipanggil pulang oleh Tuhan, ketika saya dipanggil pulang oleh Tuhan, ketika Yesus datang kembali kali yang kedua, saya akan berjumpa dengan Anda bersama Yesus di sorga yang kekal dan abadi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Khusus untuk jemaat Tuhan di GBF atau Boyolali, saya menyampaikan untuk kita sekalian bahwa minggu depan tanggal 9 Agustus 2020 kita akan melaksanakan perjamuan kudus dan kita akan melangsungkan acara persiapan perjamuan kudus pada hari Jumat tanggal 7 Agustus pukul 5 sore lewat Zoom meeting. Karena itu persiapkan hati ibu dan bapak, saudara-saudara kasih, untuk kita akan memasuki perjamuan yang kudus pada minggu yang akan datang. Saudara terkasih, khusus untuk jemaat, karena melihat berbagai situasi yang saat ini sedang terjadi, khususnya di lingkungan kita di Kabupaten Boyolali, di mana ada begitu banyak klaster baru yang bermunculan di sana sini. Bahkan kalau kita mendengar apa yang telah disampaikan oleh PGI, maka PGI menghimbau agar gereja-gereja Tuhan masih tetap melaksanakan ibadah secara offline, karena terbukti bahwa ada beberapa gereja yang ada di DKI yang sudah menjadi klaster. Bapak yang terkasih, oleh karena itu maka kami berharap kepada semua jemaat, bersabarlah sehingga semua menjadi kondusif. Kita akan kembali beribadah seperti biasanya. Kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tetap semangat, tetap kuat. Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semuanya. Mari ibu dan bapak yang terkasih, kita akan mengakhiri saudara rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tadahkanlah tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Allah pada saat pagi hari ini. Kiranya berkat, anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera benar Roh Kudus, kiranya menyertai dan berkat ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih, saat pagi hari ini hingga hari Maranatha sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Sang Gembala Agung, diberkati dalam rumah tanggamu, diberkati dalam keluargamu, diberkati dalam studimu, diberkati dalam usaha pekerjaanmu, diberkati dalam kau berasa kau masuk, diberkati dalam kau berasa kau keluar. Apa saja yang kau perbuat, Allah buat tidak berhasil, kau diberkati dan menjadi berkat saat pagi hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Biarlah berkat dan kasih Tuhan melimpah buat saya dan saudara. Tetap kuat, tetap semangat, maju terus bersama Yesus. Dia pelindung yang sejati, Tuhan aja juru selamat buat kita sekalian. Sampai jumpa kembali pada kesempatan akan datang bersama dengan saya, Pendeta Noh Asban. Shalom.